Silakan dibacakan Uli. Ada yang tahu apa itu glacier? Ada yang tahu apa yang dinamakan dengan glacier? Yang tahu angkat tangan. Tadi Intan jawab S. S. Ada yang lain? Apa itu glacier ya? Apa? Lempengan es. Oke, baik. Es, lempengan es akan kita lihat bersama-sama ya. Harap di pertemuan pertama ini Ustazah meminta kalian untuk memperhatikan video ya. Video yang ada di slide. Karena nanti ada pertanyaan dari Ustazah, sehingga kalian harus mengetahui isi dari video yang Ustazah putarkan. Bisa dicatat hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Glacier atau geyser merupakan salah satu bentuk benda yang ada di permukaan bumi. Glacier atau geyser merupakan hal yang seringkali kita dengar sebagai salah satu wujud bongkahan dari es. Adapun pengertian dari glacier adalah sebuah bongkahan es yang mempunyai ukuran besar yang terbentuk di atas daratan melalui proses pengkristalan salju atau endapan salju dalam kurun waktu yang lama. Ada pula yang menyebut glacier sebagai sebuah sungai es yang terbentuk di lembah pegunungan dan mengalir menurun di lembah pegunungan secara perlahan yang diakibatkan dari akumulasi es, salju, dan juga bebatuan. Karena adanya perubahan temperatur, glacier terbentuk dari adanya salju. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa glacier hanya bisa ditemui di daerah dingin, terutama di daerah yang terus-menerus dituruni oleh salju. Adapun proses terjadinya glacier dimulai pada lereng pegunungan yang mempunyai bentuk cekung dan disebut dengan sirka. Terjadinya glacier ini akibat dari adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan lepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun ini lebih banyak yang membeku daripada salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk glacier. Adapun proses terbentuknya glacier secara lebih rinci yaitu glacier mulai terbentuk ketika salju turun. Setelah mengendap udara yang terperangkap di antara serpihan, salju terdorong keluar sehingga terjadi keping salju yang padat dan disebut dengan film. Ketika salju semakin banyak turun di puncak pegunungan, film akan semakin terpadatkan menjadi es glacier. Bebatuan atau film yang jatuh dari puncak gunung akan ikut terbawa oleh glacier ini. Dan di daerah yang curam, es akan terpecah-pecah menjadi rekahan-rekahan yang berbentuk baji atau krivas. Ujung glacier akan mencair dan akan membentuk aliran sungai yang mengalir ke bawah pegunungan. Karena glacier berisi berbagai macam zat seperti bebatuan, salju dan juga sedimen, sehingga ketika glacier meluncur ke bawah, maka zat akan berubah kontur dari pegunungan. Itulah tahapan-tahapan atau proses terbentuknya glacier dari awal mula. Sekian video edukasi kali ini. Jangan lupa. Oke, baik. Barusan kalian melihat video apa? Glacier. Kemudian yang kalian tahu apa itu glacier? Bongkahan es. Apakah tadi di video juga dijelaskan terkait proses terjadinya glacier? Ya, baik. Akan Ustazah beri pertanyaan bagi yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Yang pertama, informasi apa yang kalian dapatkan dari video yang barusan Ustazah putar? Informasi ya, yang ditebali informasi. Angkat tangan, siapa yang bisa menyampaikan? Informasi apa yang kalian dapatkan dari video yang barusan kalian lihat? Ada yang tahu? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Nashwa. Manfaat dari glacier itu sendiri. Apalagi? Proses terbentuknya glacier. Ada 3 ya yang informasi yang Nashwa dapatkan ya. Manfaat, proses, dan jenis glacier itu sendiri. Terima kasih. Aplaus. Ini dari yang perundungan. Ada yang bisa menjelaskan yang lain? Tawuran mungkin? Atau kemiskinan? Oke, silakan.
Jadi memainkan, memadupadankan warna yang nanti bisa berikan. Yang lain diam, biar suaranya tidak terdengar. Urutannya itu ya, apa bedanya? Dari mana ke mana? Dari pengertian ke Oke. proses atau perkembangan suatu fenomena. Biasanya berupa peristiwa alam, sosial atau budaya. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan yang memiliki hubungan supaya kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu fokus pada hal umum atau generik. Yang kedua menggunakan kata kerja relasional. Itu. Terima kasih yang ada tanggapan atau pertanyaan. Oke, silakan Memberikan banyak informasi dan tidak berusaha mempengaruhi pembacanya untuk percaya terhadap hal yang akan dibahas. Selanjutnya terakhir adalah fokus terhadap hal umum atau generik, bukan tentang sifat manusia. Seperti contohnya adalah tsunami, banjir, gempa bumi, dan hujan. Baik, nah teks eksplanasi ini juga memiliki struktur. Ada 3 strukturnya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Jadi pernyataan umum ini isinya adalah gambaran umum mengenai proses terjadinya suatu fenomena, yaitu fenomena yang akan dibahas. Nah, kemudian yang kedua ada rangkaian kejadian. Ini menjelaskan dengan urut penyebab dari fenomena dan akibatnya yang ditimbulkan. Jadi ini bersifat sebab akibat. Nah, kemudian yang terakhir ada interpretasi, yaitu ulasan atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah hubungan waktu antara dua peristiwa. Contohnya adalah apabila Sosial ataupun alam. bukan. Kalau kita lagi ada satu masalah, kita jangan nyalakan diri kita sendiri. Kita harus lihat dari belakang apa penyebabnya, dan dari sana kita bisa Luar biasa, tepuk tangan buat dia.
warahmatullahi wabarakatuh.